Apa? Kita sudah mengambil bagian kita untuk mengikuti Yesus. Dan janji firman Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia, ada janji yang kekal, yaitu Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Amin. Tadi pagi saya diberikan kesempatan ya buat Bapak Gembala. Terima kasih karena memberikan kesempatan untuk saya membawa firman Tuhan. Jam yang ke-9, saya katakan begini kepada jemaat di jam 9. Ini bukan pelayanan yang terakhir saya ya. Karena saya rindu nanti masih juga pelayanan di tempat ini. Walaupun saya jauh di sana, tapi saya rindu datang lagi kembali di tempat ini. Karena apa, saya juga rasa diberkati oleh jemaat di tempat ini. Saya berbicara tentang, tadi siang saya bicara tentang bagaimana supaya hidup orang Kristen dipenuhi dengan kehidupan Allah, atau dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, urapan yang baru, minyak yang baru. Itu khotbah saya tadi pada jam 9 pagi. Dan malam hari saya akan berbicara tentang kebahagiaan. Amin. Karena firman Tuhan katakan selalu baru setiap hari. Amin. Ada sukacita? Amin. Saya selalu bersukacita, nggak tahu kenapa. Karena saya kira percaya ketika ada saya sukacita, berarti Roh Kudus itulah yang memberikan kita sukacita gitu. Amin. Yang tidak pernah kita dapatkan di dunia ini. Sekalipun kita memiliki banyak uang, sekalipun segala sesuatunya sudah tercukupi, tetapi kalau buat saya, tanpa Yesus, saya sedih. Karena jelas sudah firman Tuhan katakan, tanpa Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Amin. Di luar Yesus pasti kita binasa. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, saya kena percaya kita akan diselamatkan. Amin. Berbahagialah orang yang mengikuti Yesus sampai akhirnya, sampai akhir hidupnya. Karena apa? Dia memperoleh keuntungan, yaitu apa? Keselamatan yang besar. Begitu juga dengan saya. Saya bersyukur karena apa? Menurut saya ya, pasti buat Bapak Ibu pasti ada lagi. Saya adalah orang yang paling bahagia. Bukan lebay ya, tapi karena apa? Karena ada Yesus, betul nggak? Orang yang berbahagia itu adalah orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Berarti ada Roh Kudus yang dalam hati kita. Walaupun ada tantangan, rintangan, walaupun ada mungkin sakit, atau mungkin ada percobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tetap sukacita. Karena apa? Ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa saya katakan saya adalah orang yang paling berbahagia? Yang pertama, karena saya bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, dosa saya diampuni 100%, Bapak Ibu. Amin. Bukan dosa saja, tetapi saya diberikan kesempatan untuk menikmati surga. Amin. Karena apa? Janji firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika Yesus sudah mati buat kita, dia bangkit pada hari ketiga, dia pergi ke surga, ngapain Bapak Ibu? Menyediakan tempat buat kita. Makanya kenapa saya katakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan tempat yang terindah di surga. Amin. Percaya Bapak Ibu? Amin. Kalau nggak percaya rugi. Karena apa? Udah mengikut Tuhan sekian tahun, tapi kalau tidak percaya, buat saya sangat keterlaluan. Amin. Sebab itu kenapa saya katakan saya adalah orang yang paling bahagia. Karena apa? Kesusahan tidak menimpa kita. Amin. Janji firman Tuhan, doa Yabes. Amin. Kita minta Tuhan, biarlah kesusahan, sakit penyakit tidak menimpa kita. Kenapa? Sebab itu ada sukacita yang melimpah. Kalaupun Tuhan izinkan ada masalah atau pergumulan, itu bukan satu alasan untuk kita tidak bersukacita atau tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Bukan alasan. Kenapa? Tuhan selalu katakan, berulang-ulang kali saya selalu sering dengar kata mengucap syukur. Mungkin kalau kita dengar mengucap syukur, iya saya ngerti kok itu mengucap syukur. Tapi coba kalau dihadapi dengan masalah, coba dihadapi dengan tantangan, apakah betul kita mengucap syukur? Coba kalau di rumah mungkin cuma sisa di kulkas sisa telur, terus makannya tiap hari telur goreng, tetap mau bersyukur atau enggak? Tapi saya kira percaya kalau ada Yesus bersama dengan kita, amin, ada sukacita yang melimpah. Seperti tadi ketika saya pujian tadi naikkan, saya bersukacita. Walaupun siapa bilang manusia nggak punya beban, pasti ada beban. Tapi beban kita serahkan di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi enteng. Amin. Firman Tuhan katakan, ketika kita memberi diri kita ke hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan permudah. Karena apa? Tuhanlah yang akan membuka jalan kita. Bukan kita sendiri yang bersusah-susah, tetapi Tuhanlah yang akan membuka pintu buat kita. Amin. Sebab itu, pertanyaannya,
kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 112. Mazmur 112. Kita akan baca ayat 1 sampai 10, tapi satu-satu kita akan baca. Mazmur 112 ayat yang pertama. Itu judulnya Berbahagia Orang Benar. Ayat pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Berbahagialah kita yang sudah taat setia di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sebab itu kenapa kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Karena yang pertama, anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Amin. Aduh, cuma Pak Bion yang bilang amin. Sangat rugi kalau kita tidak bilang amin. Karena apa? Anak cucu kita, Bapak Ibu, anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Gitu dong. Kita harus belajar meresponi firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kalau kita percaya yes Tuhan, itu terjadi dalam keluarga saya, dalam hidup saya, itu pasti akan terjadi. Amin. Karena apa? Itu adalah iman kita. Tuhan, saya percaya anak cucu saya akan diberkati Tuhan selama-lamanya. Sebab itu ayat yang kedua, dalam pasal yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Kita adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Anak cucu kita pasti akan diberkati. Yang kedua yang saya dapati, kenapa kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Karena ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Yang kedua saya dapati, harta, kekayaan, dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya buat kita. Amin. Amin. Karena apa? Kekayaan itu, harta kekayaan itu ada di dalam rumah kita. Kita tidak akan pernah kesusahan, Bapak Ibu. Karena apa? Itu janji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan sesungguhnya, jaminan bahwa kita akan berbahagia. Bapak Ibu bayangin, ada banyak orang walaupun uangnya nggak banyak, tapi tetap ada sukacita. Walaupun kelihatannya memang banyak pergumulan, tapi kenapa ada sukacita? Karena ada Roh Kudus dalam hatinya. Sebab itu pentingnya perannya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita akan bisa lakukan itu dengan enjoy. Karena apa? Ada Yesus jaminan hidup kita. Dia sudah mati buat kita, bahkan dia sudah memberikan janjinya. Ini Alkitab ini adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kalau Bapak Ibu percaya, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu kenapa kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Karena ayat yang ketiga, karena harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Kekayaan, berkat itu akan melimpah kehidupan kita. Amin. Karena apa? Kita sudah percaya ada Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang saya dapati, mengapa kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Kita tak akan bisa digoyahkan. Ayat yang ke-6 kita baca. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin. Sebab itu kenapa kita dikatakan orang yang paling berbahagia? Karena apa? Takkan bisa digoyahkan. Apapun tidak bisa. Apalagi seperti tadi firman Tuhan yang jam 9 saya katakan begini. Kita harus memiliki hati yang tetap di dalam Tuhan, atau ketetapan hati di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Walaupun ada badai, tidak pernah tergoncangkan. Bukan sekedar punya ketetapan, tapi kita berakar di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, mau badai kah, mau apapun, tidak bisa tergoyahkan. Saya umpamakan seperti pohon mangga. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sekuat gimana, bisa nggak cabut sampai di akar-akarnya pohon mangga? Nggak bisa. Begitu juga dengan kualitas iman kita. Amin. Kalau kita berakar, memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan, kita bisa berjalan itu dengan enteng, Pak. Bahkan kita bisa sukacita yang melimpah akan keluar dalam hati kita. Karena apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Takkan bisa digoyangkan. Yang keempat yang saya dapati, kenapa kita dikatakan orang yang paling bahagia? Yang keempat, karena tidak pernah takut, hatinya tetap teguh dengan kepercayaan. Kita baca ayat yang ke-7.
Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Tidak pernah takut apapun. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan ya, ketika dihadapi ini bukan dihadapi setan-setan lagi, tapi orang yang sudah dengan pisau, udah dengan apalagi samurai dengan pistol, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Apakah kita siap? Siap. Amin. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Di dalam Tuhan. Makanya kenapa orang gitu udah gak takut mati? Kenapa? Dia percaya kalaupun saat ini saya mati, saya percaya Tuhan menyediakan tempat saya di surga. Kenapa? Dia di surga pergi untuk menyediakan tempat saya dan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita percaya. Amin. Sebab itu tidak pernah takut, hatinya tetap teguh dengan kepercayaannya. Ayat ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin. Tetap teguh iman kita, tidak pernah takut apapun yang akan terjadi. Walaupun ada tantangan, rintangan, walaupun uangnya pas-pasan, amin. Walaupun aduh Tuhan, saya takut Tuhan, gimana hari depan Tuhan buat anak-anak saya nanti, gimana studinya, gimana pekerjaannya, gimana kuliahnya. Di dalam Tuhan gak perlu takut, amin. Karena Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Tuhan gak usah takut. Karena apa? Tuhan menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Bahkan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita hampir jatuh, hampir tergetak, tangan Tuhan selalu menopang kita. Itu janji Tuhan. Sebab itu tidak perlu takut. Karena apa? Kita percaya ada Yesus dalam kehidupan kita. Yang kelima yang saya dapati, mengapa kita dikatakan orang-orang yang paling berbahagia? Karena kita mempunyai hati untuk memberi. Ayatnya di mana? Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Yang kelima saya catat di sini, bahwa kita punya hati untuk memberi. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan cuma hai atau saya, tapi belajar untuk kita memberi apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu bukan materi, mungkin kita nggak punya uang berlebihan, tetapi kita membagikan Injil. Itu sangat luar biasa. Amin. Kenapa? Tuhan menjanjikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kita mungkin gak punya harta banyak, tetapi apa yang ada dalam kehidupan kita, mungkin kita memberikan semangat kepada orang yang letih atau lemah imannya. Mungkin kita memberikan semangat orang yang patah hati mungkin. Amin anak muda. Saya ingin percaya kalau ada Yesus dalam kehidupan kita pasti ada sukacita. Amin. Amin. Terkadang sukacita kita itu diekspresikan itu dengan macam-macam. Ada yang ketawa, ya kan? Ada yang menangis di hadapan Tuhan, atau mungkin di hadapan sahabat ketika menceritakan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan tolong saya. Mungkin sebenarnya saya sudah tidak ada lagi, tapi karena perkenanan Tuhan, karena mujizat Tuhan saya ada. Mungkin dengan air mata, mungkin rasa sukacita kita, kebaikan kita lewat kita memberi apa yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang yang miskin. Miskin sini bukan sekedar miskin gak ada uang Bapak Ibu, mungkin miskin imannya, kepercayaannya, ragu-ragu. Percaya enggak? Iya, percaya enggak? Oh iya, oh enggak, oh kayak gimana ya? Jadi bingung sendiri. Tetapi saya kira percaya di dalam Tuhan ada ketetapan. Amin. Di dalam Tuhan ada ketetapan, iman kita tetap di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah berakar. Firman Tuhan yang tadi pagi saya katakan begini, orang yang dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan Kristus, dia harus tinggal di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Amin. Ketika kita diam di dalam Tuhan, wow, itu luar biasa. Saya di dalam Tuhan itu seperti kayak tangan kita melipat satu tangan, jadi satu di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus memiliki hati untuk memberi apapun itu, memberi materi kah, atau perhatian kita kah. Banyak orang yang di luar butuh kasih sayang. Anak-anak muda bilangnya butuh kasih sayang. Karena apa? Sudah tidak merasakan kasih sayang dalam keluarga mungkin. Atau mungkin udah gak diperhatiin istri atau suami.
Sebab itu mari kita berikan, tapi jangan yang udah berkeluarga terus yang suami memberikan perhatian kepada istri orang lain, jangan begitu ya Bapak Ibu ya, itu dosa. Tapi mari saling mengingatkan satu sama lain, itu adalah salah satu kita memberi. Amin. Yang keenam yang saya catat di sini, kenapa kita dikatakan orang-orang yang paling berbahagia? Karena orang melihat kita, ayat ke-10 dulu kita baca. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Yang saya catat begini, ketika kita berbahagia di dalam Tuhan, Bapak Ibu bayangin, bukan bayangin, coba Bapak Ibu teliti baik-baik. Kalau kita bahagia di dalam Tuhan, pasti ada yang sirik nggak? Ada. Mau manusia, mau setan kayak, ya kan? Setan masuk ke manusia supaya dia bikin iri hati kepada orang ini. Nah begitulah ayat 10 katakan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Karena apa? Loh kok orang ini, saya sudah iblis udah goyahkan imannya, iblis udah grogoti mungkin badannya sampai dia sakit, tapi kok tetap sukacita. Makanya kenapa ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Orang melihatnya, wih lo kok dia begitu ya, ada kecemburuan, lo kok dia begitu ya. Apakah di dalam Tuhan harus begitu? Ya, di dalam Tuhan harus tetap ada sukacita. Amin. Sukacita melayani Tuhan. Amin. Sebab itu ketika kita berbahagia di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapat ketenangan. Saya selalu katakan begini, kebahagiaan itu tidak pernah diukur dengan uang. Kebahagiaan itu tidak pernah diukur ketika kita memiliki fasilitas yang lengkap. Kebahagiaan itu tidak pernah diukur kalau kita mungkin memiliki segalanya di dunia ini. Tapi buat saya, kebahagiaan itu diukur kalau saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu pasti udah oke buat saya. Karena apa? Segalanya. Amin. Segalanya. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita segala sesuatunya saya bisa raih, tanpa Yesus, firman Tuhan katakan jadi sia-sia. Sebab itu ketika kita percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan percaya, kebahagiaan itulah akan selalu dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan, aku betul-betul berharap kepada Tuhan. Aku tidak berharap kepada manusia, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan, berdirilah di sebelah kananku, dan aku tidak akan pernah goyah di dalam Engkau. Amin. Karena apa? Tuhan ada di sebelah kanan kita, Bapak Ibu. Sebab itu, kenapa saya selalu katakan kepada anak muda begini, mari belajar, hargai atau hormati Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian semua. Karena apa? Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita, menginsyafkan kita. Kalau kita berbuat, saya udah salah nih. Nah, itu pekerjaannya Roh Kudus. Kenapa? Dia menginsyafkan kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Mari kita ganti namanya masing-masing. 1, 2, 3. Pipi senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kanan pipi tidak goyah. Iya dong, harus begitu. Takkan pernah tergoyahkan. Karena apa? Ada Yesus yang ada di sebelah kanan kita. Itu janji firman Tuhan ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena apa? Ada Yesus di sebelah kanan kita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu kenapa saya katakan kalau saya menghadapi masalah, saya selalu katakan begini, saya selalu praktekkan. Hei jiwaku, tenanglah hei jiwaku. Berharaplah kepada Yesus, sebab ada Yesus dalam hidupmu. Itu saya selalu katakan. Kan Tuhan katakan, perkatakan firman. Amin.
Tuhan Yesus katakan, ketika kamu dihadapi masalah, apapun itu, pakai firman ini dong. Jangan setiap hari kita cuma bawa hari Minggu tapi tidak baca. Tapi perkatakan firman itu. Ketika kita mau perkatakan firman itu terjadi loh Bapak Ibu. Itu saya rasakan. Sebab itu hatiku bersuka cita. Kenapa sukacita? Itu saya katakan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Ada Yesus. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bersuka cita di hadapan Tuhan, jangan buat kita sendiri, jangan egois. Mari kita berikan itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Amin. Ketika kita memberikan itu kepada orang lain, bahwa terimalah Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada kebahagiaan yang tidak kamu dapat di dalam dunia ini. Apa yang kamu bisa bahagia? Tapi kalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan katakan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada kedamaian. Amin. Ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Wah, ini janji Tuhan luar biasa loh. Firman Tuhan katakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak ada yang bisa, yang mau mencoba-coba menyolek kita pun gak bisa. Karena apa? Ada Yesus. Malaikat, bala tentara surgawinya itu berjaga-jaga buat kita 24 jam. Amin. Firman Tuhan katakan begini, Allah kita tidak pernah terlelap. Amin. Karena apa? Matanya selalu mengamati orang yang tekun mencari Dia. Ingat Bapak Ibu, hanya orang yang tekun mencari Dia loh. Jadi kita harus cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Mata Tuhan selalu mengamati orang yang tekun mencari Dia. Takkan pernah kok Dia biarkan. Sedangkan burung pipit aja Tuhan beri makan, bunga bakung di ladang Tuhan dandani, apalagi kita. Amin. Itu janji Tuhan, apalagi kita. Sebab itu berbahagialah kita. Colek dulu sebelah kiri kanan. Berbahagialah kamu sebab ada Yesus di dalam hatimu. Amin. Berbahagialah, ada Yesus dalam hati kita. Amin. Ada sukacita. Walaupun ada pergumulan, walaupun utang banyak, tapi tetap berbahagia dong. Karena apa? Ada Yesus dalam hati kita. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Janji Tuhan, orang yang kudus tidak akan pernah melihat kebinasaan. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan proteksi penuh. Karena apa? Sebab itu kenapa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bangun pagi, dan setelah bangun pagi dan ketika udah mengakhiri satu hari itu kita berdoa lagi, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tutup bungkus hidup saya, proteksi penuh saya dengan kuasa darah-Mu. Saya minta bala tentara surgawi berjaga-jaga sekeliling rumahku, agar aku bisa tidur nyenyak, dan bangunkan aku besok pagi dengan tubuh yang sehat yang Engkau berkati buat aku. Itu yang harus kita doakan. Amin. Jangan pas bangun langsung ke belakang, ibu-ibu masak, bapak-bapak langsung kerja. Jangan begitu Bapak Ibu. Kan kita adalah orang Kristen yang sudah bertahun-tahun. Kalau saya tanya, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Oh, selama hidup saya, misalnya contohnya, saya umurnya sudah 54. 54, mana buahnya? Apa yang sudah kamu lakukan selama umurmu 54? Begitu ya. Sebab itu, mari terus tetap dalam hadirat Tuhan. Yang ke-11, ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, ternyata luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu ada kenikmatan yang tidak bisa kita dapat di dunia ini. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhanlah yang memberikan jalan kehidupan buat kita. Amin. Sebab itu kenapa Roh Kudus itulah yang menjadi penuntun hidup kita. Kalau senantiasa ada Roh Kudus, Dia yang menuntun kita. Tuhan, hari ini saya harus lakukan apa? Kalau Tuhan katakan, Vivi, jaga hatimu. Oke Tuhan, saya harus jaga hati. Karena apa? Berarti Tuhan tahu akan apa yang akan terjadi sepanjang hari itu. Makanya kenapa dari bangun pagi Tuhan bilang, jaga hati. Oh iya, jaga hati. Pasti Tuhan tahu ini akan yang akan terjadi. Tapi sebelumnya Tuhan udah ingatkan. Karena apa? Dia adalah jalan kehidupan buat kita. Amin. Kalau Tuhan akan mengasihi, oke Tuhan, berarti Tuhan tahu ada yang akan terjadi ini. Makanya Tuhan ajarkan tetap mengasihi. Karena Dia adalah jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Nah, di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam Tuhan juga ada juga kenikmatan, Bapak Ibu. Wow, nikmat dalam hadirat Tuhan. Siapa sini merasakan dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita yang melimpah? Luar biasa. Ya, ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Ada Yesus dalam hati kita. Ketika sukacita itu selalu di dalam hati kita, pokoknya enak Bapak Ibu. Bahkan orang bilang, kok orang ini begini ya, tetap sukacita ya. Walaupun pergumulan itu berat banget tuh dalam keluarganya loh, tapi dia tetap sukacita. Makanya orang yang di dalam Tuhan ketika menghadapi masalah, dia beda. Kenapa? Di dalam Tuhan menghadapi masalahnya pun beda. Sebab itu kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, berbahagialah kita. Amin. Mari kita buka sama-sama dalam Matius. Ayat yang terakhir ya. Matius 5 ayat 3 sampai ayat ke-12. Ini adalah ucapan bahagia. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita baca sama-sama sebagai ayat yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri supaya enggak ngantuk. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau saya udah pemain musik.